pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan secara singkat tentang apa yang telah disampaikan oleh Bu Rika pada pertemuan kelas besar sebelumnya. Nah, materi yang telah disampaikan kemarin adalah mengenai key resources, key activities, dan key partnership. Nah, materi pertama adalah key resources. Key resources itu apa sih? Key resources itu adalah merupakan daftar sumber daya yang paling penting dan dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau bisnis untuk bisa mengoperasikan keseluruhan untuk mencapai value proposition yang telah ditargetkan awalnya. Nah, dalam menyampaikan berita kemarin, key resources itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu dapat berupa physical, yaitu apapun yang berguna untuk menjalankan bisnis kita. Nah, yang kedua adalah intelektual, yang biasanya dapat berupa jasa. Yang ketiga adalah human, atau berupa pegawai dari suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah finance, mengenai dari aspek-aspek keuangan yang berada pada bisnis tersebut. Nah, materi yang kedua ini adalah key activities. Key activities merupakan segala aktivitas yang dilaksanakan dalam mengoperasikan suatu bisnis untuk menghasilkan proporsi nilai. Nah, aktivitas ini bisa dalam bentuk kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan. Dalam penyampaian Bu Rika kemarin, key activities dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi, di mana proses pembuatan suatu produk untuk disampaikan kepada customer. Nah, yang kedua itu adalah problem solving, di mana suatu perusahaan memecahkan masalah sebagai aktivitas utamanya, seperti contoh perusahaan hukum. Dan yang terakhir adalah platform network, sebagai contoh dari perusahaan Gojek yang lebih menawarkan jasa, di mana segala aktivitas adalah melalui sebuah aplikasi. Materi ketiga dan terakhir adalah key partnership. Key partnership sendiri merupakan daftar partner atau kerjasama yang dijalanin untuk mengoperasikan suatu perusahaan. Tentu sangat dibutuhkan dalam berbisnis untuk menanggulangi resiko dan mengoptimalkannya skala bisnis itu sendiri. Dalam penyampaian Bu Rika kemarin, key partnership dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah strategic alliance between non-competitors. Yang dimaksud di sini adalah kerjasama antar perusahaan yang tidak berkompetitor, sebagai contoh Tokopedia dan Kredivo. Yang kedua adalah partnership between competitor. Yang dimaksud dengan ini adalah kedua perusahaan yang saling bersaingan tetapi di bidang yang sama. Contohnya itu adalah Apple dan Samsung yang berada di teknologi. Yang ketiga adalah joint venture. Joint venture di sini maksudnya adalah gabungan dua perusahaan yang menghasilkan suatu produk baru dengan keunggulan yang baru. Contohnya itu adalah Sony dan juga Ericsson yang menghasilkan sebuah handphone bernama Sony Ericsson. Yang keempat adalah buyer-supplier relationship. Ini adalah jenis kemitraan yang paling umum yang memastikan bahwa buyer memiliki sumber pasokan dari supplier yang dapat diandalkan. Ini berarti supplier memiliki pembeli atau buyer yang telah terkonfirmasi untuk produk mereka. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.